Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Jadi pada pagi hari ini kita akan coba untuk membahas materi ilmu nahwu selanjutnya, yaitu mengenai al-asma al-marfu'at. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu isim, tanda-tanda isim hingga alamatul i'rab ya, yang 4 itu. Jadi saya minta untuk antum semua wajib kudu hafal mengenai alamatul i'rab, baik itu rafa terbagi 4, dhamma wa alif nun, dhamma terbagi 4, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari tidak bersambung akhirnya. Itu harus dihafal ya. Bagian itu karena itu wajib sekali dihafal. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, yaitu al-asma al-marfu'at, yaitu isim-isim yang rafa itu apa aja ya. Jadi sebelum kita masuk apa aja itu isim marfu'at, Ustazah akan coba menjelaskan bagi antum yang belum mengerti apa tujuan kita mempelajari fungsi suatu kata atau al-asma al-marfu'at atau bahasa Arabnya mauqi' i'rabnya itu. Oke. Coba Ustazah kasih sebuah contoh kalimat dalam bahasa Arab, yaitu ini, al-baitu nazifun ya. Ini bacanya al-baitu nazifun, yang berarti rumah itu bersih. Sekarang karena ini sudah Ustazah harkatkan, otomatis kita tidak perlu lagi mencari fungsi mauqi' i'rabnya ya. Karena mengapa? Kita belajari mauqi' i'rab atau fungsi suatu kata, misalnya dia ada mubtada, ada khabar, ada fa'il, ada maf'ul. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa memberikan harkat suatu kata ya. Karena sekarang Ustazah sudah kasih harkat, otomatis Ustazah akan memberikan fungsi bahwa al-baitu menjadi mubtada. Karena dia terletak di awal, makanya Ustazah kasih, dan dia isim, makanya Ustazah kasih dia dhammah tandanya karena dia sebagai mubtada. Jadi ketika dia menempati mubtada, maka dia itu hukumnya rafa kan. Nah, karena kemarin kita sudah pelajari hukum rafa itu ada 4, ada dhammah, waw, alif, nun. Maka bisa dilihat di kata ini, apakah di sini kata terakhirnya ada waw? Tidak ada. Apakah di situ ada nun? Tidak ada kan? Apakah di situ ada alif? Tidak ada. Apa yang ada di akhir kata itu? Ada dhamma. Maka tanda rafa'nya yaitu dhamma. Kenapa Ustazah kasih dhamma? Kenapa bukan waw? Kenapa bukan alif? Kenapa? Karena ini adalah isim mufrad. Kan dhamma terbagi 4, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim kan, dan fi'il mudhari tidak bersambung akhirnya. Di sini Ustazah kasih dia dhammah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Kita lanjut berikutnya, ini juga nazifun ya. Ini jawabannya sebagai khabar, yaitu rafa, tanda rafa yang ada dhammah lagi. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Itu dia. Ini contoh yang kedua, mungkin yang berbeda ya. Abuka mahirun, artinya ayah kamu itu pintar, ayah kamu pandai ya. Jadi abuka ini, abu ya, kita lihat di abunya. Abu ini adalah mubtada ya. Abuka ini mubtada ya. Mubtadanya tanda abu ini mubtada, ini tandanya rafa. Rafanya itu dengan apa? Dengan waw. Kan ada dhammah, waw, alif, nun. Maka di sini dikasih waw. Kenapa? Karena dia isim yang 5. Makanya dikasih waw. Sedangkan ini menjadi mudhaf ilai, tempat sandaran si ayah ini. Karena di sini saja mau bilang ayah kamu kan, bukan ayah saya kan. Makanya menjadi mudhafun ilai. Jadi ayahmu. Mana khabarnya? Khabarnya itu mahirun. Tanda dia itu rafa, tanda rafanya itu dhammah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Jadi ini ayahmu pintar. Dia makan mufrad berarti dia satu orang ya. Pintarnya cuma satu orang. Karena ayah kamu saja yang pintar gitu. Itu dia. Begitu selanjutnya ya. Kita ada tanda-tanda di sini. Makanya karena ini sudah dikasih harkat, kita nggak ribet lagi cari posisinya sebagai apa di dalam satu kata kalimat. Maka sekarang kita mempelajari posisinya atau fungsi suatu kata dalam sebuah kalimat bahasa Arab. Kita sudah mempelajari apa itu kita akan kemarin pelajari tarofa, nasab, khafad, jazam, hukumnya. Sekarang
Yang dihukumkan rofa, yang dihukumkan ke domah itu apa aja? Yang dia itu terletak dalam rofa hukumnya. Jadi kalau dia menempati ketujuh posisi ini, berarti dia itu rofa, ya. Kalau dibilang dia itu rofa, berarti kalian hanya perlu mencari tanda tandanya di hukum rofa saja. Jangan cari hukumnya di nasab, jangan cari hukumnya di jar, jangan cari hukumnya di jazam. Pokoknya dia cuman rofa saja, ya. Apa aja? Dia ada mubtada, ada khabar, ada isim kana wa akhwatiha, maksudnya isim kana dan saudaranya, khabar inna wa akhwatiha, khabar inna dan saudaranya, ada fa'il, ada naib fa'il, ada tabi' lil marfu', yaitu apa aja tabi' lil marfu', ada na'at, ataf, taukid, badal. Untuk hari ini kita akan pelajari dulu satu yang paling penting, yaitu mubtada, ya. Ini wajib difahami dan dihafal apa aja isim marfu itu. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan al-mubtada dulu. Ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai al-mubtada. Apakah kita sudah tahu apa saja definisi mubtada? Sekarang kita akan mulai ke definisi mubtada. Apa itu mubtada? Al-mubtada yakni huwal ismul marfu'u taqa'u fi awal jumlah. Isim yang dia itu rofa, yang dia terletak di awal kalimat. Jadi letaknya itu di awal. Jangan letaknya di akhir, jangan di tengah, letaknya itu di awal kalimat, ya. Nah, itu dia definisi pertama. Ini. Nah, kemudian ada juga definisi kedua. Jadi boleh ambil definisi yang mana? Boleh pilih definisi pertama ataupun definisi kedua, ataupun boleh kedua-duanya kita pakai, ya. Yang kedua yaitu huwal ismul marfu'ul ari anil awamilil lafziyah, yaitu isimnya marfu yang rofa yang sunyi dari amil-amil lafaz. Ya, nanti kita akan pelajari apa aja amil-amil lafaz. Jadi dia itu maksudnya sunyi dari amil lafaz, berarti dia itu tidak ada didahului oleh apapun sebelumnya. Dia terletak di awal. Jadi intinya ini ya. Jadi intinya kosong dari amil lafaz, berarti dia tuh sebelumnya tidak ada lafaz sebelumnya yang dimasukinya. Jadi dia tuh terletak di awal, ya. Terletak di awal, tidak ada lafaz yang memasukinya, tidak ada kata apapun sebelumnya. Nah, itulah intinya, ya. Contohnya apa? Kita mulai di contohnya. Yang pertama kita buat nih, at-talibu najihun. At-talibani najihani, begitu seterusnya. At-talibuna najihuna. Begitu pola seterusnya. At-talibatani najihatun, at-talibatu najihatun, at-talibatani najihatani. Begitu pola selanjutnya. Kita lihat mana mubtada'nya di dalam kalimat ini. Ini kalimat pertama, ya. Mubtada'nya di sini ialah at-talib. Kenapa at-talib? Karena dia itu isim. Pertama kan syaratnya dia itu isim. Kita lihat apakah ini isim apa fi'il. Ya, ini isim. Kenapa? Karena kalau kita artikan ini artinya mahasiswa atau pelajar, maka dia itu benda, isim. Tanda isimnya apa? Ada alif lam. Karena kalau di fi'il dia tidak memiliki alif lam, ya. Kalau dia itu fi'il dia tidak ada alif lam. Ya, ini berarti isim betul. Kemudian kita lihat katanya isimnya itu rofa, ya. Ya, ini rofa. Kenapa dia rofa? Karena ditetap di awal kalimat di mubtada, maka dihukumkan rofa. Kita kasih dia harkat dhammah, ya. Kita rubah dulu ke bahasa Arab. Ini at-talibu. Kita kasih di harkat dhammah, tanda hukumnya berarti dia itu rafa. Kemudian katanya tadi taqa'u fi awali jumlah, terletak di awal jumlah, di awal kalimat, ya. Ini kan kalimat nih. Dia terletak di awal, dia pertama kali muncul di sini. Berarti itu adalah mubtada, ataupun dia sunyi dari amil lafaz. Tidak ada lafaz sebelumnya. Di sini tidak ada lafaz inna, ya. Atau mungkin di sini ada kata anna, ya. Dia tidak ada lafaz amil sebelumnya. Dia tidak ada kata sebelumnya. Dia di pertama letaknya.
itu adalah mubtada, maka benarlah ini mubtada. Setelah kita mengetahui mubtada ini kan dia pembagian dari isim rofa ya. Berarti ketika kita mau tahu ini mubtada loh, berarti kita kasih berarti dia rofa. Berarti kita cari dia dirofakan dengan apa ya? Kita mau buat apa? Karena di sini ada seorang mahasiswa, berarti rofanya dengan domah. Kita kasih dia domah di sini. Kenapa dia domah? Karena dia isim mufrad. Dia adalah kata benda satu orang, satu bendanya ya. Maka tanda rofanya dengan domah. Ini dia mubtada. Nah, ini mubtada juga di awalnya ya. Nah, ini dia mubtada juga, dia sama mubtada. Ya, karena dia mubtada, maka kita hukumkan dia rofa. Sekarang kita lihat kemarin di tabel rofanya ada apa aja? Ada tanda yang doma, ada waw, ada alif, ada nun. Di sini kita lihat. Nah, dia rofa dengan doma kah? Tidak. Tapi dia dirofakan dengan alif. Di sini ada alif ya, ini dia alifnya. Kenapa dia dirofakan dengan alif? Karena dia adalah musanna. Musanna itu artinya isim tasniyah, artinya untuk dua orang. Kalau kita artikan dua orang mahasiswa. Begitu selanjutnya, ini juga mubtada karena terletak di awal, hukumnya juga rofa. Tanda rofanya apa? Bukan doma, bukan alif. Coba kita lihat di sini ada waw ya. Nah, kenapa kita kasih tanda waw? Karena dia jamak mudzakkar salim. Karena dia artinya apa? Para mahasiswa. Banyak mahasiswanya itu laki-laki. Nah, makanya gitu. Begitu selanjutnya nanti kita mengirobkannya ya. Setelah kita tahu begitu, kita lihat masuk kepada apa aja hukum-hukum mubtada. Kita sudah mempelajari tadi ya secara sederhana. Sekarang kita masuk ke lebih detailnya lagi. Hukum mubtada itu dia terletak di awal, ya benar. Kita sudah pelajari ya. Jika dia terletak di awal, berarti dia tidak boleh ada amil sebelumnya, tidak ada kata sebelumnya. Sekarang, ada pengecualian. Dia boleh didahului oleh apa? Oleh huruf nafi. Yajuzu an yusabbaqahu harfun nafiyun. Jadi dia boleh didahului oleh huruf nafi. Kemudian huruf istifham. Jadi dia cuma boleh didahului oleh dua huruf. Ya, walaupun tadi kan dia dibilang sunyi dari kata sebelumnya. Dia tidak ada didahului oleh kata apapun. Sekarang dia boleh didahului oleh sesuatu. Tapi sesuatu itu apa? Huruf nafi ataupun huruf istifham. Huruf nafi adalah huruf yang berarti kata tidak. Contohnya ma, artinya tidak ya. Nah, kalau huruf istifham berarti dia itu merupakan huruf yang memiliki arti kata tanya. Contohnya hal, apakah, man, siapakah, itu adalah huruf-huruf istifham yang kita pelajari. Contohnya ini, ma zaidun ya, talibun fi hadhil madrasah. Ya, Zaidun itu bukan seorang mahasiswa atau bukan seorang murid di sekolah ini, kata dia. Berarti bukan. Dia boleh didahului oleh huruf nafi yaitu ma di sini. Ataupun dia boleh didahului oleh huruf istifham. Ini ya, huruf istifham itu adalah kata tanya, contohnya hal, apakah. Apakah hal anta najihun? Apakah kamu apakah kamu berhasil ya? Apakah kamu orang yang sukses, kata dia. Jadi anta ini kan mubtada asalnya. Nah, ketika dimasuki hal, maka dia tetap mubtada ya, walaupun dimasuki oleh huruf hal. Jadi dia boleh dimasuki oleh huruf nafi, boleh dimasuki oleh huruf istifham. Yang kedua, syaratnya apa hukumnya? Yang kedua, dia itu wajib ma'rifah. Jadi bagaimana cara kita ma'rifahkannya? Yaitu dengan cara alif, lam. Ya, contoh ini alkitabu mufidun. Kitab itu bermanfaat ya. Buku itu bermanfaat. Ketika kita buat kitabun mufidun, kitab bermanfaat, dia tidak bisa. Berarti kata ini salah ya. Salah. Dia harus pakai alif lam di sini ya untuk menyatakan dia ma'rifah. Kalau kita tidak pakai alif lam berarti kata ini ya tidak benar dalam pembuatan penyusunannya. Yang kemudian ya
Tadi kan kita bilang ya, tadi kan syaratnya dia wajib ma'rifah ya. Ma'rifah kita sudah pelajari kemarin, ada ma'rifah itu dengan apa saja ya kan. Nah, contohnya dia wajib pakai alif lam misalnya ya. Sekarang kita masuk, tapi ada kalanya dia itu tidak ma'rifah ya. Qad yaqa'ul mubtada nakirah fil halat. Jadi katanya kadang-kadang mubtada itu dia boleh nakirah, jadi boleh nakirah, tapi ada syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya dia boleh nakirah ya? Nah, tadi pertama dia nggak boleh nakiro, dia harus ma'rifah. Sekarang dia boleh nakiro, tapi dia ada syarat-syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, idza kana mausufan. Jika si mubtada ini dia itu disifati. Nah, jadi kata setelahnya itu sifat. Contohnya apa? Rajulun karimun. Jadi kalau kita ngartikan laki-laki yang mulia, ini adalah sifatnya yang mulia. Makanya rajul ini dibolehkan dia nakrah ya. Contohnya apa lagi? Misalnya kita buat rajulun akilun, laki-laki yang berakal. Jadi gak apa-apa nakirah di sini. Ya. Jadi kita nggak perlu bikin ar-rijalu karimun ya, laki-laki itu mulia ya, karena kita ingin mengatakan bahwa laki-laki itu memiliki sifat karimun mulia, maka boleh rajulun karimun. Diperbolehkan jikalau mubtada'nya itu disifati oleh satu sifat. Atau rajulun jamilun, laki-laki itu yang ganteng ya, disifati dengan sifat ganteng ya, boleh ya. Kemudian jika syarat yang kedua, jika dia disandarkan kepada nakiroh. Ya, kemarin kita sudah belajar ya mudhof ilai, yang mana kalau dia bersandar kepada mudhof ilaihnya. Kemarin itu kan tanda isimnya seperti itu kemarin kan, isim ma'rifah. Sekarang jikalau dia bersandar kepada nakiroh. Contohnya apa? Contohnya gini. Nih ya. Kata yang tadi awal ialah mubtada. Contohnya naib ya. Naib ya. Naib itu artinya wakil ya, wakil. Kalau kita buat kalimat naib mata ya, wakil telah meninggal. Karena ini nakirah, kita tidak tahu wakil itu siapa yang meninggal itu. Ya, dia nggak bisa jadi mubtada di awal karena dia nggak jelas siapa wakilnya. Kita jelaskan dengan apa? Ya, yang kita ngasih alif lam, jadinya an-naibu mata, wakil itu meninggal. Jadi kalau kita kasih alif lam, di sini kita sudah jelas siapa itu wakil yang meninggal, itu sudah jelas ya. Wakilnya sudah jelas. Tetapi kita ingin memberikan pernyataan lebih perinci, kita nggak perlu pakai alif lam. Ya. Kita sandarkan kepada kalimat Amir Qadim. Ya. Kita salin, kita pindahkan ke sini. Jadi yang dibilang naibu Amir Qadimin. Artinya apa? Wakil raja yang dahulu, yang lama, yang lalu katanya. Jadi wakil raja yang terdahulu. Jadi dia disandarkan kepada kata amir raja. Disandarkan kepada raja. Maka dia disandarkan kepada nakirah karena amir inilah nakirah, nggak ada alif lam, maka dia berarti disandarkan kepada nakirah. Jikalau kita mengatakan wakil raja yang dahulu, ya pasti kita sudah paham siapa raja yang terdahulu. Misalnya nih wakil presiden terdahulu. Sekarang presiden kita Jokowi. Wakilnya siapa? Wakilnya yaitu Bapak Ma'ruf Amin ya. Nah, sekarang kita bilang ini wakil raja yang terdahulu. Wakil presiden terdahulu siapa? Presiden sebelumnya, yaitu presiden sebelum kita adalah Jokowi juga ya. Siapa wakil Jokowi yang dahulu? Yaitu Yusuf Kala. Jadi kita sudah tahu yang dimaksud di sini siapa. Naib Amir Qadim, yaitu wakil raja yang terdahulu atau wakil presiden terdahulu siapa? Yaitu Bapak Yusuf Kala. Berarti dengan ini kita sudah paham teksnya. Makanya dibilang disandarkan kepada nakirah, dia dibolehkan. Kemudian wakil raja yang terdahulu itu telah meninggal. Nah, kita paham maksudnya siapa yang meninggal itu. Ya, contohnya itu.
Yang kedua kata kullu ya. Jikalau kita buat kullu ini mubtada, kita ya, ini asal katanya kan kullu. Kullu za'iqatul maut, setiap akan dicabut nyawanya ya kan? Ya, akan dicabut nyawanya ya kan? Jadi kullu itu siapa? Nah, kan kita belum paham kullu itu siapa. Makanya ditambah kata nafsin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa. Nah, akan mendapat apa? Akan ditimpa kematian ya. Setiap akan dicabut dia ya, nyawanya itu. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika kita masukkan kata nafsin, ini adalah nakirah juga. Ini juga nakirah. Katanya kata nakirah ini disandarkan kepada nakirah juga, yaitu nafsin, maka dia bisa menjadi mubtada karena sudah paham maksudnya itu apa ya. Kemudian idza sabaqahu nafi, jika dia didahului oleh nafi ya, yang seperti yang di atas tadi ya. Yang pertama dia talibun najihun. Asal katanya kan at-talib, mahasiswa itu najih ya. Nah, siswa itu berhasil ya. Sekarang ini kan ma'rifah ya, ma'rifah dengan alif lam. Dia boleh menjadi nakirah asalkan didahului oleh huruf nafi. Jadi kita hapus alif lam, dia jadi nakirah ya. Kalau kita buat seperti ini dia nggak bisa, salah ya. Karena dia nakirah, nggak boleh mubtada nakirah. Sekarang dia boleh nakirah asalkan dahului huruf nafi, kita tambah nafinya. Jadi mau talibun najihun, makanya dia talibun dibolehkan menjadi mubtada, mubtada'nya nakirah karena dia dahului huruf nafi. Yang keempat, didahului oleh huruf istifham, yaitu hal ya. Asal katanya yaitu al-waladu. Ya, asal katanya al-waladu fikum. Ya, anak kecil itu bersama kamu ya. Ini adalah mubtada, dia ma'rifah dengan alif lam. Sekarang kita hapus dia ma'rifahnya, dia menjadi nakirah. Ini salah kan? Waladun fikum, dia nggak boleh nakirah, harus ma'rifah. Sekarang dia boleh nakirah, boleh tidak boleh memakai alif lam asalkan dahului oleh huruf istifham. Nah, jika dahului huruf istifham, maka dia nggak perlu lagi ma'rifah, nggak perlu lagi dia alif lam. Coba kita artikan. Hal waladu fikum, apakah anak kecil itu bersamamu, anak laki-laki itu bersama kalian? Nah, contoh yang kedua, man mu'allimu fil fasli, siapa guru yang berada di kelas itu? Nah, itu dia sekarang. Ya, ini dia tadi ya, sudah Ustazah bahasa Indonesia kan ya, yang ini. Mungkin ada yang belum paham dengan bahasa Arab, ini juga ada bahasa Indonesianya. Ya. Kemudian ada pembagian mubtada. Jadi mubtada itu dia terbagi bentuknya banyak. Yang pertama dia ada isim mu'rab ya. Isim mu'rab itu yang bisa diirobkan, bisa berubah-ubah bentuknya. Atau isim zahir juga bisa kita bilang dia isim zahir. Contohnya apa? Rasulun, tabibun ya. Rasulun atau tabibun. Nah, rasulun ini boleh ya, ar-rasul ya, ar-rasul at-tabib. Ya. Sekarang dia ada ya isim zahir ya, jelas ya, rasul, dokter ya, jelas. Yang kedua dia berupa domir. Domir ya. Domir berarti dia nggak ada nama orang, nggak tahu siapa, tapi dia pakai domir. Contohnya anta. Anta qawiyun, kamu kuat. Jadi anta bisa jadi mubtada. Hiya bisa jadi mubtada ya. Nah, dia domir. Yang ketiga isim mausul. Kita sudah pelajari apa aja isim mausul kemarin, ada alladzi, alladzina, alladzani. Jikalau alladzina terletak di awal kalimat, maka dia menjadi mubtada. Jadi dia pasti mubtada kalau terletak di awal. Baik alladzina, allazani, allatina, allatani ataupun man kemarin kan. Yang pokoknya isim mausul dia bisa jadi mubtada. Kemudian isim syarat ya. Contohnya apa? Man. Dia bisa jadi mubtada di sini kalau dia masuk dalam satu kalimat ya. Contohnya apa? Man yazra' yahsud. Siapa yang menanam maka dia yang menuai. Ya. Nah, isi isim syarat ya. Syarat kenapa? Siapa yang menanam? Syaratnya apa? Syaratnya menanam. Siapa yang menanam? Fayahsud, maka dia akan menuai hasilnya. Nah, itu dia isim syarat. Ini banyak di ungkapan-ungkapan ya. Contohnya kemudian isim isyarah, artinya kata tunjuk kemarin kan, boleh haza, hazihi, tilka, ini, itu.
Nah, itu isim isyarah kemarin kan. Isim isyarah bisa jadi mubtada. Jadi kalau terletak di awal, maka dia pasti menjadi mubtada. Kemudian yang keenam ada dia itu masdar muawwal. Apa itu masdar muawwal? Yaitu huruf an tambah fi'il. Makanya gabungan tambah fi'il dinamakan masdar muawwal atau yang ditakwilkan. Contohnya apa? Contohnya gini, kita buat, ini terdapat dalam Al-Quran ya. An tambah fi'il, fi'ilnya apa? Tasumu ya. An tasumu khairul lakum. Puasa kalian itu khairul lakum, baik untuk kalian, katanya kan. Nah, kita rubah, ini kan fi'il, kita rubah ke dalam bentuk masdarnya ya. Apa? Soma ya sumu, apa bentuk masdarnya ya? Masdarnya siamu ya. Karena di sini ada domir waw, artinya puasa kalian. Ketika kita rubah dalam bentuk bersambung kepada isim, maka rubah menjadi kum. Siyamukum khairul lakum. Puasa kalian itu baik untuk kalian. Jadi artinya sama ya. Boleh kita ya, artinya sama ya. Jadi maksud kata yang ini artinya ini. Siyamukum khairul lakum. Arti yang sama, puasa kalian itu baik untuk kalian, puasa kalian itu baik untuk kalian. Ini pola an tambah fi'il. Jikalau ada dalam kalimat an tambah fi'il, dia terletak di awal, maka itu pasti mubtada ya. Kuncinya terletak di awal ya. Jika dia terletak di awal bentuk pola ini, maka ini mubtada. Jikalau dia terletak di awal, mubtada. Ini terletak di awal, mubtada. Ini terletak di awal, ini pasti mubtada. Ini terletak di awal, ini mubtada. Yang ini terletak di awal, ini pasti mubtada. Jadi ada 3 pembagian mubtada. Bentuk-bentuk mubtada itu ada 6 ya. Ada kala yang mungkin bentuknya mu'rab atau zahir, ada bentuk domir, mausul, syarat, isim syarah, ada masdar muawwal. Nah, itu dia. Kita kasih contoh ini. Bagaimana kita menentukan suatu mubtada dalam suatu kalimat? Contohnya kita buat bahasa Indonesia. Saya bertemu dengan teman namaku di pasar. Dia adalah Yusuf, orangnya ganteng dan cerdas. Dia selalu mengajariku pelajaran matematika ketika kami masih kecil. Kan dia terletak di awal, qad. Nah, qad ini nggak bisa kan? Karena dia huruf yang masuk pada fi'il mudhari'. Fi'il madhi juga, mudhari' juga. Ini dia laqaitu adalah fi'il ya. Berarti ini bukan mubtada karena dia dikatakan mubtada adalah isim yang terletak di awal, sedangkan ini huruf dan ini adalah fi'il madhi. Berarti ini bukan ya. Kita lihat ini satu kalimat ya. Jadi cara menentukan mubtada ketika dia ini habis satu kalimat berarti sudah paham kalian maksudnya apa? Berarti stop di sini. Habis kalimat pertama. Saya bertemu dengan teman lamaku di pasar, habis ya. Masuk kalimat baru kan? Kita bilang huwa Yusuf, dia Yusuf. Nah, ini mulai kata baru lagi. Jadi ini sebenarnya berpisah ya. Ini mulai kata baru, dia ialah Yusuf. Ketika dia terletak di awal ya, dan dia tadi berbentuk apa? Tadi kita pelajari pembagian mubtada ada dia ini. Apa tadi? Ini domir munfasil ya. Domir dia ya, berarti di sini dia domir. Huwa Yusuf, berarti huwanya adalah mubtada berbentuk domir. Kemudian habis titik lagi. Kita habiskan, habis dia. Kita kan sudah paham dia adalah Yusuf. Dibilang lagi apa? Huwa jamilun wasyatirun. Dia ganteng dan cerdas ya. Mulai lagi huwa. Dia terletak di awal lagi, awal kalimat ya, dan dia domir lagi, maka dia pasti mubtada. Habis. Setelah dia bilang dia orangnya cerdas dan ganteng, titik.